inovasi kalian yang sudah kalian peroleh, kan kalian sudah memperoleh predikat juara terbaik pertama dari Lomba Inovasi Daerah 2023 yang beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan oleh Balitbangda Kabupaten Pali. Bisa dijelaskan nggak? Ecofresh ini apa sih? Ide itu memang dari kalian berdua, Iya. tapi berangkat dari keprihatinan kalian melihat kondisi anak-anak di Pali ini Iya, yang sering yang banyak gigi iya berlubang banyak ya. masalah gigi. Oke. Masanya kalau yang ibu tahu tadi kan kalian kan beda kelas nih. Kok bisa ada aku sama Abel, apa enggak sama yang lain? Ya, mudah didapat, tapi di daerah Oke. Pali ini relatif Banyak. lebih banyak Oh, ya. lebih Karena banyak. kan daerah sini kan kebanyakan masih daerah perkebunan, jadi Mm-mm. mudah banget dicari, Bu. Mudah ya. Iya. Rencana kalian apa? Nah, kan tidak mungkin kan cuma cuma sebatas oke lah sudah dapat penghargaan. Terus ada ada rencana kalian terkait produk ini? Yang bentuk permen punya sama yang bisa ditelan itu, Bu, yang sekarang. Jadi, apa sih yang membedakan produk kalian dengan produk di luaran? Sebenarnya dari awal Ecofresh kami itu udah aman untuk ditelan sebenarnya. Karena kami pakai bahan-bahan alami semua, Bu. Nah, yang jadi sampel kalian siapa nih? Teman-teman sama sendiri, warnanya kurang menarik. iya. Di mata Andras ini Abel ini seperti apa sih? Pokoknya Abel ini spesial mungkin, Bu ya. Mimpi kalian apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our YouTube channel Indahnya Pali, Inovasi Daerah Punya Pali. Dan di ruangan podcast kali ini kita akan menghadirkan tokoh-tokoh inovatif, tokoh-tokoh inspiratif yang akan berbagi cerita-cerita inspirasi, cerita-cerita terbaik mereka sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan telah hadir di ruang podcast ini dua anak-anak muda yang luar biasa. Selamat datang Ananda Rahmadani Octavia Berlin dan Ananda Andra Putra Primadi. Iya. Oke, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di ruang podcast kami. Sudah memenuhi undangan kami di tengah kesibukan kalian yang luar biasa. Dan hari ini bisa ke ruang podcast. Di sini kita akan berbagi cerita tentunya tentang inovasi kalian yang sudah kalian peroleh, kan kalian sudah memperoleh predikat juara terbaik pertama dari Lomba Inovasi Daerah 2023 yang beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan oleh Balitbangda Kabupaten Pali. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Andra, baik, ya. Andra ya, Iya. Andra sama Abel. Oke. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Ya. Sehat. Alhamdulillah. Sehat Abel? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Karena banyak sekali kegiatan ya, aktivitas yang harus kalian lakukan, bukan cuma belajar, tapi juga ada kegiatan lain. Iya, kegiatan lain yang memang harus kalian lakukan. Nah, boleh dong cerita nih. Kalau Andra, mungkin cerita sedikit tentang keluarga. Nah, Andra ini anak keberapa, dari berapa bersaudara, terus Abel juga seperti itu. Bisa berbagi ke kamu. Iya. Baik. Saya itu sebenarnya itu anak kedua, tapi rasanya anak pertama, Bu. Bisa? Anak Ya, kedua rasa anak pertama, gimana ceritanya? Karena saya itu punya kakak, jaraknya itu 19 tahun dari saya. Dia sekarang di Palembang. Jadi terakhir ketemu itu umur 5 tahun. Jadi makanya saya merasa jadi anak pertama. Karena saya juga mungkin udah lupa dengan sama dia, kakak tuh ya. Adik saya kelas 4 SD. Kelas 4 SD, nah kami itu sebenarnya saya lahir di Karawang, Jawa Barat. Ibu saya orang asli Karawang juga. Kalau ayah saya asli orang Lahat. Kalau adik orang Talang Ubi sini. Ya, saya itu dari kecil sudah diajak merantau ke sini. Pertama itu ada ayah saya itu usahanya kandang ayam.
1 tahun kandang ayam pindah, terus pindah-pindah sekitar 4 tahun kandang ayam, terus ke sampai di rumah yang sekarang ini. Oke, berarti sudah menetap di sini. Iya, Berarti sudah jadi warga Pali ya. iya Bu. Kalau Abel sendiri? Kalau saya anak tunggal, iya. Ayah saya bekerjanya di pasar. Ibu saya buka toko di rumah. Usaha ya. Iya. Oke, sekarang duduk di kelas? Di kelas 11. Kelas 11 Iya. sama. Sama. 11. Oke. Kita mungkin cerita sedikit nih tentang inovasi yang kalian bawa kemarin untuk ikut lomba. Itu dengan nama EcoFresh ya. Antibakterial melastoma. Iya, Iya, kalau tidak salah ya. Iya. Apa ini ya? Malabatricum lin. Bisa dijelaskan enggak? EcoFresh ini apa sih? Ya, EcoFresh ini obat kumur. Obat kumur untuk menjaga kesehatan mulut kita, untuk membersihkan bakteri yang ada dalam mulut. Dan juga sekaligus sebagai penyegar mulut dan juga sekaligus antibakterial untuk mulut yang aman dengan menggunakan bahan alami. Jadi aman untuk kesehatan mulut. Oke, berarti EcoFresh ini peruntukannya untuk obat luar ya, obat kumur, terutama untuk mulut. Nah, kalau boleh tahu nih, yang punya ide untuk membawa EcoFresh ini ke lomba inovasi siapa? Sebenarnya kami berdua Bu yang punya ide. Karena kami itu waktu itu kalau nggak salah lagi ngobrol-ngobrol santai berdua terus. Tiba-tiba kepikiran kok banyak bener sih anak-anak di daerah sini tuh yang giginya itu berlubang, terus kebersihannya juga kurang. Jadi itu berpikir kan awalnya itu kan sebenarnya bukan membuat ini Bu ya. Tiba-tiba kepikiran apa kita buat antibakterial aja ya buat jaga kesehatan mulut gitu kan. Jadi pikiran dari situ karena bahannya kami udah tentuin bahan ini tuh antibakterinya tinggi kan. Daun senduduk itu kita udah tentuin dari awal karena ngelihat dari penelitian-penelitian relevan itu kita sudah tahu kalau daun senduduk ini punya sifat antibakteri yang tinggi. Jadi dipikir mau dibuat apa nih daun senduduk kan. Jadi kami tuh ngobrol-ngobrol santai mungkin cari ide. Kepikiran apa kita buat obat kumur aja gitu kan. Jadi makanya kami coba riset-riset terus sampai gimana cara metodenya biar buat obatnya itu bagus. Jadi ya gitu kira-kira. Jadi ide itu memang dari kalian berdua, tapi berangkat dari keprihatinan kalian melihat kondisi anak-anak di Pali ini yang sering yang banyak gigi berlubang banyak ya. Masalah gigi. Oke, berarti kan itu memang berangkat dari permasalahan. Latar belakangnya. Iya, latar belakangnya. Jadi kalau ini kan kalian tidak sekelas kan? Tidak satu kelas. Nah, sekarang yang ngajak duluan ini Abel atau Andra? Waktu kelas 10 kami sekelas. Oh. Iya, sekelas. Berarti udah deket. Sudah deket. Iya. Masanya kalau yang Ibu tahu tadi kan kalian kan beda kelas nih. Kok bisa ada aku sama Abel, apa enggak sama yang lain? Iya, kan banyak nih. Terpisahnya pas kelas 11. Oke, karena memang sudah dekat dari kelas 10. Dari kelas 10. Nah, EcoFresh ini tentunya melalui proses yang panjang. Iya. Nah, itu berapa lama? Kami itu waktu itu Bu mulai dari cari metodologi sama riset, cari bahan, terus uji coba itu sekitar 1,5 bulan kalau nggak salah ya Bu. 1,5 bulan terus kami tuh banyak gagal. Mulai tiba-tiba obatnya dalam waktu sehari jadi kental, terus warnanya berubah. Jadi kami tuh terus uji coba terus sampai berapa kali kami buat ya sampai berhasil kami buat. Jadi sudah sekitar 1 bulan itu kondisinya masih sama. Jadi tinggal butuh pengembangan lebih lanjut lagi. Itu mulai kapan kalian itu untuk menguji itu tuh mulai dari kapan? Dari ide itu tercetus itu sejak kapan itu? Bulan berapa? Gitu? Sekitar bulan Juni ya kalau nggak salah Juni. Juni ya. Juni apa? April ya. Bulan April sekitaran itu. Ide itu tercetus, terus kalian sudah mulai riset, sudah mulai
menguji bahan-bahannya. Nah, bahan dasarnya tadi apa? Bahan dasarnya daun senduduk. Daun? Daun senduduk atau biasa daun keduru yang kalau dibakar tuh buat obat luka getahnya itu, Bu. Yang buahnya Ungu, buahnya ungu. Oh, kayak anggur. Bukan. Bukan yang Oh, tapi itu apa endemik asli Pali apa memang mudah didapat di daerah lain juga? mudah didapat, tapi di daerah Oke. Pali ini relatif Banyak. lebih banyak Oh, ya. lebih banyak. Karena kan daerah sini kan kebanyakan masih daerah perkebunan, jadi Mm-mm. mudah banget dicari, Bu. Mudah ya. Iya. Oke, jadi itu berarti prosesnya dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus kita kemarin inovasi ya. Berarti kan lumayan sekitar 4 bulan atau 3 bulan proses kalian untuk penelitian itu. Nah, apa sih kendalanya? Kendalanya sih kita tuh waktu itu kesulitan buat nentuin takarannya itu, Bu. Untuk Iya, dosisnya ya. dosisnya itu gimana sih kita kemarin, apa namanya? iya selalu kurang terus Iya, konsentrasinya. kadang terlalu kental konsentrasinya, jadi terus coba tuh sampai dapatnya segimana dicatat terus, setiap kali percobaan tuh dicatat, kalau segini 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 jadinya kental misalnya, kalau segini segini jadinya terlalu encer, dicatat terus sampai dapat pasnya itu gimana. Oke, itu berarti kendala teknis ketika kalian mencoba Iya. memformulasikan Mm-mm. bahan-bahannya Iya. kan. Terus kalau yang di luar dari itu ada enggak? Maksudnya, orang tua kan waktu kalian kan lebih banyak, mungkin lebih banyak di sekolah kali ya. Nah, kayak mana nih dukungan orang tua, terus dukungan sekolah, teman-teman terkait inovasi yang kalian bawa ini sehingga jadi yang terbaik ini, kayak gimana dukungan lingkungan kalian? Kalau kami berdua ini punya mentor kami itu kakak kelas yang expert di bidang lomba-lomba seperti itu. Ya, beliau sudah di IPB sekarang, masuk jalur beasiswa. Jadi dia itu jadi motivator kami ikut lomba ini, Bu. Jadi dia itu mentoring kami dari awal kami gimana sih cara nyari ide itu, terus gimana cara ngetiknya, terus gimana cara uji cobanya sampai sekarang bisa juara gini. Jadi apa namanya Kak Rezaki kemarin ada di di cover apa namanya lomba inovasinya ada kemarin. Rezaki Andrean. Berarti dia tokoh yang berpengaruh, yang Iya, penting buat kalian ya. Penting buat kami. Sehingga kalian bisa menjadikan EcoFresh ini jadi produk yang memang layak. Iya. Nah, sekarang rencana kalian apa? Nah, kan tidak mungkin kan cuma sebatas oke lah sudah dapat penghargaan. Terus ada enggak rencana kalian terkait produk ini? Mau kalian apakan produk ini? Ada. Apa itu? Boleh enggak berbagi sama teman-teman di luar? Ide kami selanjutnya itu kan EcoFresh itu kan obat kumur, obat luar, Bu ya. Jadi rencana kami itu buatnya EcoFresh itu yang bisa ditelan sekaligus buat jaga saluran pencernaan juga. Ditelan? Iya. Yang aman untuk ditelan sekaligus buat jaga saluran pencernaan. Jadi nggak cuma sampai di mulut tapi juga sampai saluran pencernaan. Jadi kemungkinan gitu idenya. Terus juga idenya itu nggak sebatas itu, tapi juga mungkin ada bentuk permen kunyah mungkin yang lebih praktis. Iya, ya, benar. Jadi kita mau coba buat uji coba, jadi yang bentuk permen kunyah sama yang bisa ditelan itu yang sekalian bus. Berarti berinovasi lagi ya dari yang cair jadi kemasan yang lebih ekonomis, lebih mudah dibawa, lebih praktis lagi tentunya. Nah, sekarang ini Bu mau nanya nih, apa sih bedanya? Ini kan banyak di luaran ya. Sudah banyak produk-produk obat kumur yang sudah terkenal. Kita tidak sebut merek di sini. Jadi, apa sih yang membedakan produk kalian dengan produk di luaran yang sudah beredar itu? Iya. Produk kami sama produk-produk konvensional lainnya itu, Bu ya. Kan kalau produk konvensional industri lain itu kan banyak pakai bahan-bahan yang bisa dibilang kalau ketelan, nggak sengaja ketelan itu kan bahaya, Bu ya. Kalau sebenarnya dari awal EcoFresh kami itu udah aman untuk ditelan sebenarnya. Karena kami pakai bahan-bahan alami semua, Bu. Jadi nggak ada campuran bahan-bahan berbahaya lainnya. Jadi tinggal butuh pengembangan lebih lanjut lagi, kami terus dapat hasil yang lebih sempurna lagi. Dan juga EcoFresh ini
100% memanfaatkan alam bener, Bu. Jadi apa namanya, ya, kita manfaatkan dari daun seluduk yang dianggap sama petani-petani itu yang sebagai gulma pengganggu, jadi rumput-rumput pengganggu saja yang sering ditebasin orang. Sekarang kan kita coba manfaatin karena memang ada potensinya gitu. Nah, itu terkait ketersediaan bahan baku mungkin banyak melimpah Iya, sekarang ya. Nah, pernah enggak kalian pikirkan kalau misalnya itu bisa enggak dibudidayakan? Nah, apa kalian sampai sampai ke situ berpikir untuk mengembangkan pembudidayaan bahan? Kan kemungkinan kita enggak tahu tuh ke depannya, siapa tahu produk kalian ini memang ada yang melirik gitu kan, menjadikan produk ini juga layak di pasaran, terus punya benefit, punya pemasukan, punya nilai. Mungkin kalian berpikirnya sampai ke situ juga. Iya, Nah, buat mungkin budidaya. jadi harus dipikirkan juga nanti ke depannya seperti apa sih bahan baku, ketersediaan bahan baku. Mungkin sekarang kan mungkin orang tidak melirik itu. Oke. Mungkin Ibu tanya ke Adel nih. Waktu proses kalian mencoba itu kan pasti ada proses coba ya. Nah, yang jadi sampel kalian siapa nih? Apa kalian ngajak teman-teman atau kalian sendiri? Tidak mungkin kan kalau sendiri. Teman-teman sama sendiri. Teman-teman. Terus reaksi teman-teman gimana? Mereka bilangnya sih itu rasanya udah cukup bagus, tapi warnanya kurang menarik. Iya. Warnanya kurang menarik. Emang warnanya apa? Warna kuning. Kuning. Jadi pikiran orang kalau kuning. Ya, jadi mereka tuh nyarankan buat dikasihkan panahnya, ditambahin warna lain biar lebih menarik. Oke, ini kan karena produk kalian ini kan dapat maksudnya dapat dukungan juga nih dari pemerintah daerah kan, terutama Balitbangda, karena memang produk yang sudah dilombakan kemarin akan dibantu untuk uji labnya ya, untuk uji lab memang ke laboratorium yang memang sudah kerjasama sama pemerintah daerah. Nah, mungkin itu kedepannya kita akan tunggu nih hasilnya. Mungkin ide-ide kalian yang seperti yang tadi yang sudah kalian sampaikan, mau dalam kemasan permen, mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut. Kita akan tahu nanti nih seperti apa, sejauh mana sih hasil uji lab dari produk kalian. Nah, itu tadi. Kalau tadi teman-teman, nah guru gimana? Dukungan guru gimana? Kami ini didukung sama Pak Dirga. Dia jadi bantu kami, apa sih namanya? Dia prosesnya itu. Iya. Jadi beliau dukungan. Iya. Jadi fasilitas semua sekolah. Iya. Sekolah fasilitasi semua ya. Iya, alat-alat dari laboratorium. Laboratorium yang kalian punya sendiri. Oke, berarti kan sekolah, orang tua juga tidak ada komplain. Tidak. Orang tua, alhamdulillah, berarti kan dukungan sekitar kalian itu luar biasa sekali, sehingga ya oke lah hasilnya ya cukup memuaskan karena memang pengaruh lingkungan itu cukup besar. Karena tidak mungkin kalian berjalan sendiri, berdiri sendiri tanpa dukungan orang-orang di sekitar kalian. Jadi boleh ngomong terima kasih ke guru-guru, ke teman-teman, boleh sampaikan? Ya, kami berdua mau terima kasih sama khususnya Bapak Agung Dirga Kusuma, karena beliau juga merupakan guru inovatif ya, Bu ya. Karena dia juga kemarin juara 1 di lomba ini. Jadi beliau sudah bimbing kami dari awal juga, termasuk Kak Rezaki tadi, mereka berdua yang membimbing kami sampai kami itu bisa ikut lomba jalan sendiri gitu. Jadi gimana sih caranya biar apa namanya produknya itu bisa berkembang lebih lanjut lagi, terus juga nggak cuma produk yang gitu-gitu aja gitu kan, gitu kayak ya pokoknya menciptakan produk yang luar biasa, yang inovatif gitu. Itu luar biasa sih. Gimana perasaannya? Nah, Ibu mau nanya, gimana perasaannya? Ya seneng sih, Bu. Awalnya nggak expect kalau bakal jadi juara ya. Karena dari Semandal itu paling banyak kemarin, Bu ya. Oke, ada berapa kemarin? Saingan kalian kan banyak tuh. Iya, kemarin tuh ada 15. Udah ada 15 proposal. 15 proposal. Ya kami tuh nggak yakin karena kuat-kuat bener mereka itu. Jadi kalian tuh sudah tidak ada target untuk menang. Tidak. Sudah nggak optimis lagi ya. Gimana sih?
bakal menang nggak ya? Karena ada yang buat minyak rambut kemarin itu, ada yang buat batik stamp. Karena emang keren-keren juga ya. Iya, banyak juga pokoknya kemarin itu. Semangatnya sangat luar biasa kemarin itu, Bu ya. Jadi kami ini kan tipe-tipe orang yang santai, Bu ya. Jadi ketika ngeliat orang semangat apa namanya on fire, kami itu panik, Bu. Bisa nggak sih kita ini menang kalau kita santai-santai gini aja? Ternyata nggak nyangka ternyata bisa masuk 10 besar. Pas di 10 besar ternyata saingan kami ada tinggal 2 lagi yang dari Semandalan. Pas dilihat lagi saingan kami ternyata ada Kak Rangga sama yang Vigo. Vigo, iya. Vigo ya. Untuk Kami itu tingkat udah di pelajar situ mahasiswa. udah takut bener di situ. Karena beda kelas juga. Kak Rangga itu kan senior kami waktu itu, dia kan yang menang apa fiksi deterjen ramah lingkungan itu kan, Bu. Jadi kami tuh takut gimana sih mau menang kalau ada Kak Rangga. Jadi kami tuh udah mulai murung waktu ngambil nomor undian presentasi dapat nomor 1. Ya panik dong kami itu, Bu. Terus gini aja deh, Bel. Kita menang nggak menang urusan belakang, yang penting kita coba dulu. Urusan menang nggak menangnya belakangan aja. Penting kita berani. Kalau kita berani kita bisa lebih optimis lagi ke depannya. Nah, Jadi kami saling semangatin aja gitu. Betul. Iya. Karena memang jujur ide itu mahal. Ide itu mahal. Terus kalian tuh berarti harus punya rasa percaya diri lagi. Iya. Karena sekarang kan udah jadi yang terbaik nih, terbaik utama. Jadi kalian kan pasti akan jadi contoh ke depannya, terutama nanti di sekolah kalian, kan ada di kelas itu. Jadi gimana lagi menumbuhkan rasa percaya diri itu, lebih optimis lagi, jangan pesimis, lebih optimis lagi, karena memang ide-ide itu harus dikembangkan, tidak cukup sampai di kalian gitu kan, harus tetap dilanjutkan. Sayang kalau stop. Nah betul, sayang kalau stop sampai di sini. Nah cari ide satu aja tuh susah kan? Kalian ngalami sendiri kan? Seperti itu. Berhari-hari kami pusing kepala, Bu, cari ide itu. Mau buat apa sih, Bel? Kita buat apa sih? Dari awal pingin buat makanan, masa iya sih buat makanan? Terus jadi kami pikir-pikir lagi, buat salad. Pikir-pikir lagi sampai akhirnya dapat ide buat obat kumur. Nah, EcoFresh tadi. Nah, kalian ini kan bukan cuma ini kan sebagian nih dari prestasi kalian. Kalian tuh kan banyak, kalau Ibu lihat itu banyak prestasi yang kalian peroleh. Boleh dong bagi tipsnya gimana cara kalian, cara belajarnya, cara membagi waktunya, seperti apa sih? Bisa kalian sampaikan untuk teman-teman di luar sana biar bisa yang dapat prestasi seperti kalian. Apa sih rahasianya? Boleh dong berbagi. Oh, cara belajar sampai pagi. Oh, Bu, aku bangun jam 3 pagi nih. Gitu. Itu gimana, Andra? Gimana, Andra? Kalau saya itu jujur sebelum masuk SMA tuh paling sulit bagi waktu. Karena waktu itu kegiatan di rumah itu banyak benar, karena kan di rumah itu kan bisa dibilang profesinya tuh montir ya, sedang ikut belajar bongkar motor sama ya dari kecil. Jadi sampai SMA masih kebawa sibuk gara-gara kegiatan itu. Jadi waktu semester 1 itu kan tetap fokus di akademik rapot doang, jadi nggak kepikir mau ikut lomba-lomba dari luar gitu. Terus pas dipikir-pikir pas semester 2 ngeliat ada Abel yang punya potensi. Ayo Bel, kita ikut lomba yuk. Siapa tahu kita bisa jadi lebih baik daripada semester 1 ini. Dan ternyata kami bisa, Bu. Dari kami tuh belajar, nggak hanya belajar mata pelajaran di sekolah, tapi juga belajar banyak ilmu-ilmu lain yang di luar mata pelajaran. Kalau Abel ini kan atlet bridge pali. Dia sudah banyak menyumbang medali apa aja, Bel? Baru-baru ini September lalu dapat 2 medali emas sama 1 perunggu. 2 medali emas, 1 perunggu. Cabur bridge. Cabur. Tuh dalam lomba apa?
Porprov Lahat. Lahat. Iya. Oh, keren. Iya. Selamat loh. Selain itu? Ini bulan Agustus banyak loh prestasinya. 1 perak sama 1 perunggu ke Jurnas. Kejurnas. Iya, bulan Agustus lalu. Oke, berarti Andra ini terinspirasi dari Abel. Iya, saya- Banyak prestasi, banyak ikut-ikut lomba. Selain itu, Bel? Lebih ke bridge sih. Oh, ke bridge ya. Itu apa, hobi? Iya, hobi. Hobi? Sejak kapan? SMP kelas 8. 8. Jadi Andra Ya, termotivasi ya karena dekat sama Abel, jadi mulai ngikut-ngikut lomba. iya. Saya itu Berarti sebenarnya kan Heeh. sukses itu nular loh Iya, sebenarnya. saya itu sebenarnya itu waktu SMP itu anak silat Bu ya, dari Hmm. non akademik. Mm-mm. Non akademik sudah dapat juara kemarin, juara 3 provinsi seni. Mhm. Sudah cukup, mungkin sampai di sini, mungkin bukan jalur ke situ. Coba ilmu baru, mungkin ikut belajar main bridge sama Abel. Mau belajar sama Abel. Ya insya Allah tahun depan semoga jadi Mau aja. ikut juga. Oke, Iya. oke, bismillah. Tapi terus belajar loh. Iya Bu. Belajar. Oke, sekarang ini secara personal. Andra kan sudah kenal nih sama Abel kan. Terus kalian kerja tim juga. Mungkin waktunya kan banyak nih kalian berdua. Oke. Di mata Andra sini Abel ini seperti apa sih? Abel ini kalau di sekolah itu ya, kalau itu saya lihat mungkin lebih kayak adik Bu ya, karena sama Abel orangnya lucu kalau dari luar. Lucu. Abel kok lucu ya? Lucu Bel. Iya, orang paling lucu di sekolah ini. Gitu. Mm-mm. Oh, Juga berarti dia- iya. banyak temen juga. Terus Berprestasi ya, terus juga ya friendly lah orangnya, udah berkawan gitu. Jadi enak kalau ngobrol sama Abel, kan kayak ngobrol sama saudara sendiri Bu, nggak kayak ngobrol sama kawan lain juga. Pokoknya Abel ini spesial mungkin Bu ya, spesial, teman yang spesial mungkin. spesial Abel dari Andra loh. Mungkin baru ini kali Andra mengungkapkan Andra. Iya, belum pernah soalnya ketemu teman yang Nyaman. ada yang kayak gini gitu ya. Nyaman. Palingan yang biasa-biasanya tuh teman-teman tuh ya, yang Ndra yuk nongkrong sini, nggak dulu lah, nggak ikut-ikutan lah. Yang diajakin nongkrong sana lah, nongkrong sini lah, nggak lah, mending di rumah aja. Oke. Mending di rumah, mending baca buku, walaupun males baca buku, mending baca buku aja daripada nongkrong-nongkrong di luar. Bagus itu. Di luar ngumpul sama keluarga. Ya sharing-sharing sama ayah gitu di rumah. Oke, itu Andra, ya, Abel di mata Andra. Sekarang Abel. Andra itu Ayo. sulit tapi baik. Oh, ngeselin. Iya. Ngeselinnya? Sering jahil. Banyak ngomong. Oh, banyak. Jangan, itu juga banyak ngomong. Tapi tidak apa-apa, tidak bosen. Jadi apa ya? Ada yang recokin Abel juga ya. Biasanya nggak ada yang rusuhi. Ini ada Andra. Gimana? Terganggu dan enggak kan? Tidak. Seneng. Ya senang aja sih. Senang. Anda nyebelin loh, Ndra. Memang saya orangnya Oh, senang nyebelin. Kok nyebelin kan, Ndra? Oke, sekarang ini. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Harapan kalian apa? harapan, Mungkin mimpi kalian apa? mungkin mimpi saya, mimpi Abel beda-beda Bu ya. Iya, mimpi Andra dulu. Mimpi saya dulu Bu. Heeh. Harapan saya Bu ya, setelah tamat SMA ini, SMA dulu saya harap bisa ngumpulin prestasi sebanyak-banyaknya, karena saya lihat peluang tuh di pendopo, di Kabupaten Kalabak Pematang Ilir ini, kuota buat masuk sekolah kedinasan itu lebih tinggi daripada daerah-daerah lain. Maka dari itu saya targetkan buat masuk sekolah kedinasan STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Oke, keren. Jadi kalau misalnya saya masuk ya nggak jadi beban orang tua gitu kan. Betul. Bisa ngeringanin beban orang tua dan juga terjamin setelah tamatnya Bu. Itu harapan saya. Berarti mau ambil kedinasan. Iya, kalau memang nggak dapat dinasan,
coba adu nasib mungkin Jangan di dulu, beasiswa. harus motivasi dulu, harus optimis dulu. Jadi Iya. optimis tujuan pertama, usaha, belajar, terus minta sama Allah. Nah, Iya. itu. Jadi harus semangat Andra. Semangat, berdoa dan berusaha itu Iya, benar. prinsip saya. Tetap semangat. Abel. Kalau saya pengen masuk ke dokteran, Dokteran. sekaligus pengen jadi atlet ya, Sumsel ya, mewakili nasional. Oke, dari Pali ya. Iya. Keren loh. Oke, ini juara 1 dari 21 totalnya. Berarti saingan mereka kemarin 21. Wah, kan keren loh, 21. Masih SMA. Ini saingannya mahasiswa. 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 Karena kita udah takut kemarin. Karena memang kemarin kita juri-jurinya juga keren-keren. Mereka juga orang-orang yang berkompeten. Oke dong, terima kasih. Dan mungkin Ibu pesan buat teman-teman kalian. Biar ini, anak-anak muda sekarang itu kan, masa muda itu masa dimana masa-masa yang menyenangkan untuk melakukan hal-hal, tentunya hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Dan masa muda itu juga kalian punya peluang besar untuk melakukan hal itu. Nah, tentunya pesan buat teman-teman kalian di luar sana, ayo melakukan hal yang positif, melakukan hal yang berprestasi. Boleh kalian share ke mereka. Pesan saya sih, karena masa remaja itu nggak lama Bu ya. Jadi masa remaja itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kebanyakan remaja itu hobinya nongkrong sana sini, jalan-jalan sana sini, ya menurut saya itu wajar-wajar aja, tapi jangan terlalu sering karena dampaknya itu cukup besar buat masa remaja Bu. Jadi saran dari saya sih, buat masa remaja ini jadilah pemuda yang inovatif dan terus berkarya. Karena teknologi itu selalu melangkah setiap harinya Bu. Nggak pernah stop melangkah. Jadi jangan sampai kita tertinggal oleh kemajuan teknologi sampai sekarang ini Bu. Benar. Abel? Ayo Bel. Kan banyak prestasi nih Bel. Ayo berbagi nih sama teman-teman biar jadi atlet atlet terbaik Pali. Sudah meraih berapa medali? Boleh dong share. Ini pinter-pinter bagi waktu. Soalnya kalau ini tidak bisa bagi waktu, acak-acakan kegiatannya jadi pusing sendiri. Oke, jadi harus pintar bagi waktu juga ya. Mana belajar, mana hobi, ya ada. Mana main. Masih kan nongkrong juga? Masih. Kalau Andra nongkrongnya? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Iya. Ada ajak Jansen nongkrong. Paling juga pernah nongkrong tapi sama guru, karena kegiatan-kegiatan juga sama guru-guru, sama rombongan yang circle yang positif. Iya. Karena di circle positif itu kita bahas ide, mungkin bisa bahas peluang ke depannya, bahas-bahas lomba kayak gitu. Jadi kita nggak mau sia-siain waktu cuman buat nongkrong, yuk mabar sini yuk kita main sana main sini, kita bakar ya, paling adanya ngabisin duit aja palingnya. Karena saya juga dari orang nggak mampu, jadi saya sadar diri aja lah. Jadi Andra ini kalau Ibu orangnya positif, jadi kehidupannya juga dia hal-hal yang positif dia pikirkan. Mudah-mudahan kedepannya dipermudah. Amin. Apa yang kalian rencanakan, apa yang kalian cita-citakan itu tercapai, tapi jangan puas hanya sampai di situ. Jadilah orang yang tidak merasa puas dengan sesuatu, bukan berarti tidak bersyukur. Nah, tidak bersyukur, betul. Tapi satu tujuannya bermanfaat buat orang lain. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga bermanfaat buat orang lain. Oke, terima kasih Andra, terima kasih Abel.
Selamat loh Disnatalis SMA Negeri 2 unggulan yang ke 19. 19. Iya. Hari ini puncaknya ya, selamat Mm-mm. ya. Ya. Oke, mungkin itu demikian podcast kita pada hari ini. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana yang belum, mari kita lakukan hal yang positif. Mari kita terus berusaha, jadilah contoh buat orang lain, jadilah pelopor, jadilah tokoh yang menginspirasi. Dari ruang podcast Indahnya Pali, saya Merilina undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.